Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Fedro Syed Watanasi. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia anorganik 2 tentang diagram potensial dan diagram Frost-Epworth. Berikut materinya. Yang pertama, diagram potensial. Diagram potensial atau disebut juga diagram Latimer adalah ringkasan dari data elektroda standar. Diagram potensial menampilkan informasi redoks tentang seri keadaan oksidasi dalam banyak bentuk. Lebih dari itu, mereka dapat memprediksi sifat redoks dari suatu spesies. Untuk elemen yang menunjukkan beberapa tingkat oksidasi yang berbeda dalam larutan air, kita harus mempertimbangkan sejumlah perbedaan setengah reaksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari larutan kimianya. Kita dapat menggunakan mangan sebagai contoh. Spesies larutan encer dapat mengandung mangan dalam kondisi oksidasi mulai dari mangan 2 hingga mangan 7. Ya, berikut ini ada beberapa persamaan. Persamaan-persamaan ini pada persamaan-persamaan berikut ini akan dijelaskan tentang setengah reaksi di mana potensial reduksi standar dapat ditentukan secara eksperimental. Terdapat 5 persamaan. Persamaan pertama, Mn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mn dengan E derajatnya sebesar minus 1,19 volt. Kemudian MnO4- ditambah 1 elektron menghasilkan MnO42- dengan nilai E derajatnya sama dengan plus 0,56 volt. Yang ketiga, MnO2 ditambah 4H+, ditambah 2 elektron menghasilkan Mn2+, ditambah 2H2O dengan E derajatnya sama dengan plus 1,23 volt. Yang keempat, MnO4- ditambah 8H+, ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+, tambah 4H2O dengan nilai E derajatnya sama dengan 1,51 volt. Yang kelima, Mn3+ ditambah 1 elektron menghasilkan Mn2+ dengan E derajatnya sama dengan plus 1,54 volt. Potensial ini dapat digunakan untuk menurunkan nilai E derajat untuk setengah reaksi yang lain, seperti pada persamaan berikut ini. MnO4- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menghasilkan MnO2 ditambah 2H2O dengan nilai E derajatnya sama dengan plus 1,69 volt. Potensial standar juga berguna untuk menyajikan data dalam bentuk diagram potensial atau diagram Frost-Epworth. Harus diperhatikan juga untuk mengingat bahwa jumlah elektron yang berbeda terlibat dalam berbagai langkah reduksi dan karenanya kita harus menghitung E derajat dengan menemukan nilai delta G derajatnya terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa diagram potensial dalam larutan asam menunjukkan suatu spesies Mn atau mangan 6 antara setengah MnO4- dan MnO2-. Namun, nilai E derajat menunjukkan bahwa pasangan HMnO4- per MnO2- adalah oksidan yang lebih kuat daripada pasangan MnO4- per HMnO4-. Ini artinya HMnO4- tidak akan terakumulasi selama pengurangan MnO4- ke MnO2. Cara alternatif untuk mempertimbangkan kestabilan HMnO4- dalam larutan air pada pH 0 adalah dengan memperhatikan dari diagram potensial bahwa HMnO4- tidak stabil sehubungan dengan disproporsi, seperti pada persamaan di bawah ini. Kesimpulan yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. Pada persamaan MnO4- untuk menghasilkan HMnO4- dibutuhkan potensial reduksi standarnya sebesar plus 0,90 volt. Sedangkan untuk menghasilkan MnO2 perlu potensial reduksi standar sebesar plus 2,10 volt. Diagram ini atau persamaan ini sesuai dengan 2,5 reaksi pada persamaan berikut ini.
Berikut ini adalah diagram potensial dari mangan untuk larutan asam pada pH 0 dan larutan basa pada pH 14. Pada pH 0 atau pada larutan asam dapat dilihat bahwa Mn3+ tidak stabil sehubungan dengan disproporsionasi ke MnO2 atau MnO2+. Maksudnya Mn2+. Dalam menggunakan diagram potensial, penting untuk diingat bahwa potensi pengurangan untuk satu langkah mungkin tidak diturunkan, tetapi cukup dengan menjumlahkan potensi pengurangan untuk langkah-langkah yang mana berkontribusi untuk setengah reaksi redoks yang diinginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu diagram Frost-Epworth. Diagram Frost-Epworth adalah jenis grafik yang digunakan oleh para ahli kimia anorganik dalam elektrokimia untuk menggambarkan stabilitas relatif dan sejumlah keadaan oksidasi yang berbeda dari suatu zat tertentu. Diagram Frost-Epworth mewakili metode grafikal yang paling umum merangkum hubungan redoks untuk spesies yang mengandung unsur tertentu dalam berbagai tingkat oksidasi. Pada diagram Frost-Epworth, nilai delta G derajat atau umumnya lebih banyak digunakan minus delta G derajat per F untuk pembentukan Mn dari M0, di mana N adalah keadaan oksidasi, diplot pada terhadap peningkatan N dari hubungan delta G derajat sama dengan Z F E derajat, di mana delta G adalah energi bebas Gibbs, E derajatnya adalah besaran potensial reduksi standar spesi, dan Z adalah jumlah elektron. Karena itu, minus delta G derajat per F sama dengan ZE derajat, dan karenanya diagram Frost-Epworth juga dipresentasikan sebagai plot ZE derajat terhadap keadaan oksidasi. Biasanya akan dibuat pada keadaan pH sama dengan 0 atau dalam keadaan asam, dan pH sama dengan 14 atau dalam keadaan basa. Berikut ini ada dua diagram Frost-Epworth pada keadaan asam dan keadaan basa. Ini adalah keadaan asam dan ini adalah dalam keadaan basa. Pada diagram Frost-Epworth ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan, terdapat nilai oksidasi atau Biloxnya, dan di sini terdapat nilai delta G per F sama dengan nilai E derajat per V-nya. Dalam suasana asam, Mn2+ merupakan spesi dengan nilai Ze paling rendah. Ini seperti yang ditunjukkan. Untuk Bilox atau nilai oksidasinya, Mn sama dengan plus 2. Mn2+ merupakan spesi relatif lebih stabil dibanding yang lain. Sedangkan dalam suasana basa, baik dalam suasana asam maupun basa, MnO4- merupakan spesi dengan daya reduksi terkuat. MnO4- merupakan spesi dengan nilai Ze derajat paling tinggi. Bilox Mn bisa mencapai plus 7. MnO4- memiliki daya reduksi terkuat. Pada diagram Frost mangan ini letaknya di kanan atas. Ini MnO4- pada kondisi asam dan pada kondisi basa. Sedangkan spesi yang berada di sebelah kiri, dalam hal ini Mn, pada diagram Frost merupakan spesi yang dapat menjadi reduktor cukup baik karena sifatnya moderat atau sedang. Kestabilan pada bahasan ini adalah kestabilan termodinamis. Kestabilan termodinamis terjadi ketika sebuah sistem berada dalam keadaan energi terendah atau dalam kesetimbangan kimia. Dua spesies akan cenderung proporsional menjadi spesies perantara yang terletak di bawah garis lurus yang bergabung dengan spesies terminal atau pada kurva cekung.
Pada diagram Frost-Epworth yang bagian B, terdapat spesies yang berada di atas lob atau garis merah putus-putus. Nah, spesies ini cenderung mengalami reaksi redoks disproporsionasi menjadi dua spesies yang terhubung dengan garis putus-putus. Reaksi redoks disproporsionasi adalah reaksi redoks satu spesies yang berubah menjadi dua spesies berlainan. Sebagian mengalami reaksi oksidasi atau biloksnya meningkat menjadi spesies yang di atasnya, dan sebagian mengalami reaksi reduksi atau biloksnya menurun menjadi spesies yang ada di bawahnya. Demikian penjelasan materi kimia anorganik tentang diagram potensial dan diagram Frost-Epworth. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.